Padang rumput adalah surga para hewan. Banyak makanan yang melimpah di sana, baik untuk herbivora maupun karnivora. Ketika para karnivora berburu mangsa mereka, terkadang mereka menyisakan tulang belulangnya dengan sedikit daging di dalamnya. Jika hal ini terlalu lama dibiarkan, maka bangkai ini akan membusuk dan menyebarkan berbagai penyakit yang mengancam banyak kehidupan di sana. Maka dengan itu, harus ada yang bertugas membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Kalian pasti mengenal hewan ini. Mereka sangat suka bergerombol, menunggu para pemangsa menghabiskan makanannya. Dan ketika pemangsa selesai, barulah mereka mulai mendekati dan menggigiti bangkai-bangkai tersebut sampai tak tersisa. Siapa lagi kalau bukan Hyena, sang pembersih padang rumput. Pada kali ini, tim jelajah alam akan memperkenalkan kepada kalian betapa menakjubkannya Hyena. Maka dari itu, siapkan kopi, pakailah headset, kita akan mengenal lebih jauh tentang Hyena, sang pembersih padang rumput. Sebelum mengenal lebih dalam tentang hyena, mari kita mengenal ada berapa jenis hyena yang ada di dunia. Hyena adalah hewan karnivora dari keluarga Hyaenidae. Keluarga ini merupakan salah satu mamalia karnivora terkecil nomor 5 di dunia. Hewan ini seringkali ditampilkan dalam mitologi dan cerita rakyat di mana mereka layak untuk dihina. Bahkan di beberapa komunitas khususnya di Afrika, mereka dianggap pertanda buruk dan lebih baik dibunuh. Kalian pasti ingat, pada film The Lion King, hyena digambarkan sebagai binatang yang barbar, kurang pintar, dan berbagai sifat buruk lainnya. Padahal pada kenyataannya mereka adalah hewan yang cerdas dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pada saat ini ada 4 spesies hyena yang masih ada di dunia. Yang pertama adalah hyena coklat. Hyena ini adalah hyena yang paling langka. Kalian dapat menjumpai mereka di Zimbabwe, Afrika Selatan, Mozambik, dan Namibia. Yang kedua adalah hyena tutul. Hyena ini mempunyai populasi yang paling banyak dari spesies lainnya. Diperkirakan jumlah mereka sekitar 30.000 sampai 50.000 di alam liar. Mereka berasal dari sub-Sahara Afrika. Kemudian yang nomor 3 ada hyena belang. Mereka berasal dari Afrika Timur dan Utara, kemudian benua India, Asia Tengah, Kaukas, dan Timur Tengah. Hyena ini masuk ke dalam kategori hampir terancam punah karena populasinya kurang dari 10.000 ekor. Mereka adalah spesies hyena paling kecil dari spesies lainnya. Kemudian yang paling terakhir adalah serigala Aard. Mereka adalah salah satu spesies hyena yang mirip anjing. Spesies ini dahulu banyak di Amerika Utara dan kini musnah akibat perubahan iklim. Kini, Aard dapat ditemui di Afrika Timur dan Selatan. Dari keempat spesies hyena, kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan fokuskan pada pembersih padang rumput, yaitu hyena tutul. Hyena tutul adalah hyena terbanyak saat ini. Mereka tersebar luas di Afrika Sub-Sahara. Spesies hyena tutul adalah spesies hyena terbesar dengan badan agak mirip dengan beruang. Mereka juga dikenal dengan hyena tertawa karena cara berkomunikasi mereka seperti sedang tertawa. Hyena tutul merupakan hewan dengan jiwa sosial yang tinggi. Buktinya saja, dalam satu kelompok dapat berisi 80 ekor hyena. Selain itu, sistem kelompok hyena sangatlah kompleks. Di dalam kelompok, kedudukan betina lebih tinggi daripada jantan. Hal ini dikarenakan ukuran betina lebih besar dan lebih kuat daripada sang jantan. Selain itu, hyena betina mahir dalam memimpin perburuan dan menentukan ke arah mana kelompoknya harus bergerak. Kekuatan gigitan hyena sangatlah luar biasa. Gigitan hyena dapat mencapai 1100 PSI. Kekuatan inilah yang membantu mereka menggiling tulang. Hyena memiliki gigi premolar yang berbentuk kerucut. Gigi ini mampu mematahkan dan menghancurkan tulang dengan mudah. Selain rahan dan gigi geraham yang kuat, hyena tidak membiarkan ada sisa-sisa daging dan tulang pada makanannya. Hal ini dikarenakan hyena memiliki asam hidroklorat yang sangat pekat dalam perutnya, sehingga bisa mencerna tulang dengan baik. Hyena juga memiliki
kekebalan tubuh yang luar biasa. Mereka kebal terhadap penyakit rabies, antraks, dan penyakit distemper anjing. Beberapa penyakit ini dapat membunuh singa, anjing liar, dan bahkan burung nazar dalam sekejap. Itulah sebabnya hyena mampu menyingkirkan bangkai hewan yang terkena penyakit ini dan menghentikan penyebaran penyakit-penyakit tersebut. Perlu diingat, hyena adalah hewan yang cerdas. Meski mereka suka memakan bangkai, namun hyena juga suka berburu. Kerjasama tim adalah senjata utama bagi mereka. Biasanya mereka berburu mangsa yang lemah, seperti anak babi hutan, anak kuda Nil, zebra, dan antelop. Namun, hyena memiliki cara yang unik untuk mendapatkan mangsanya. Biasanya, hyena akan memantau predator lain dari kejauhan. Ketika sang predator berhasil melumpuhkan mangsanya, para hyena akan datang bergerombol dan merebut paksa hasil buruan itu. Sangat cerdas sekali, bukan? Meskipun populasi hyena masih banyak, namun akhir-akhir ini populasi mereka semakin menurun. Faktor utamanya adalah konflik mereka dengan manusia. Hyena mempunyai kebiasaan memulung. Mereka aktif di malam hari dan mereka mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang luar biasa untuk menemukan bangkai dan makanan. Pada malam hari, biasanya hyena masuk ke pedesaan atau perkotaan. Mereka akan mengais-ngais sampah, merampok toko makanan, memakan ternak warga, bahkan ada beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh hyena. Oleh sebab itu, hyena mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan manusia. Bukan hyena tutul saja, hyena coklat juga mengalaminya. Mereka disalahkan atas kematian ternak yang mungkin tidak mereka lakukan. Demikian pula dengan hyena belang, disalahkan atas hilangnya anak-anak kecil di pedesaan. Akibatnya, populasi ketiganya terus mengalami penurunan. Meskipun hyena merupakan hewan yang cukup menyebalkan, namun mereka mempunyai peran penting dalam kehidupan. Yaps, benar sekali, mereka dapat membersihkan sisa bangkai yang ada di padang rumput. Mereka bisa mengandalkan gigi mereka yang sangat kuat dan kekebalan terhadap penyakit membuat hyena cocok sebagai pembersih padang rumput. Ini sangat penting, karena jika bangkai-bangkai itu dibiarkan, maka lama-kelamaan bangkai itu akan membusuk dan dikhawatirkan akan menyebarkan wabah virus dan penyakit yang dapat berbahaya bagi kehidupan hewan dan bahkan kita sebagai manusia. Seharusnya kita harus berterima kasih kepada para hyena. Cukup sekian pembahasan kita tentang si pembersih padang rumput. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang hewan di alam liar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih.